الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan mansubatil asma. Jazakallah khair. Pas lagi pilek. Insyaallah. Jazakallah khair. Pembahasan mansubatul asma terakhir kita membahas tentang maf'ul fih atau dzaraf. Maf'ul fih atau dzaraf. Nah. Terakhir kita bahas poin yang ke mohon maaf ini suaranya nggak bisa ditambah lagi. Terakhir kita bahas dzaraf ya. Dzaraf. Nah. Bismillah. Terakhir kita bahas yang mana, Pak? Nomor berapa? Nomor 4 belum atau sudah? Nomor berapa? Nomor 4 belum atau sudah? Belum. Belum masuk. Sudah masuk atau belum sama sekali masuk? Sudah. Dzaraf terbagi menjadi dua, mutasarrif dengan ghairu mutasarrif. Sampai nomor 4 yang ba. Oh, yang mutasarrifah sekarang. Yang ghairu mutasarrifah. Iya. Oh iya, kemarin kita sempat baca al-kilometru al-fumitrin ya. Ja'yumul jum'ah sama asyarku. Nah. Berarti sekarang dzaraf yang ghairu mutasarrifah. Dzuruf ghairu mutasarrifatin. Nah. Oke, monggo yang baca Pak Sugeng. Yang Pak Sugeng. Hah? Belum ketemu. Halaman 74. Oke. Bismillah. Halaman 74. Oke. Assalamualaikum. Turupun. Ya, monggo. Jazakallah khair. Pak, Nggih. durupun ghairu mutasarrifatun. Mutasarrifatin. Mutasarrifatun. Oke, lanjut. La tusta'malu ila dorfan wa min hadhil durufi Ya. hina ba'da asna'u kilalun tawalun tiwalun waraun khalfun fauqun tahta baina inda lada tilqa tujahu nahwa haula duna terus wa duruful
madkurat wa duruful madkuratu takunu daiman mansubatan alal Dorfiyati. ala darfiyati ainama wa Waqo. waqa'at Betul, waqo'at. waqa'at fil kalami wa hiya ima'an taqa'a maf'ulan fihi ay tadulu ala zamanin au makanin Makani wuqu'il fi'li wa takunu masbuqatan bi Lin. fi'lin wa bil tali takunu mansubatan mislu tatirul ta'iratu fawqa sahabi fawqa darfun makanin maf'ulun fihi mansubun bi fathati. Nggih, jazakallahu khair Pak Sugeng. Baik, kita lanjutkan pembahasan dzaraf. Kita sampai pembahasan dzaraf terbagi menjadi dua. Yang pertama mutasarrif, yang kedua ghairu mutasarrif. Kita sudah bahas jenis yang pertama yaitu dzaraf yang mutasarrif. Ada pena, ini ada. Enggak copot ya? Enggak. Nah, ini pakan kemarin nih. Kita sampai pembahasan ad-durufu min haitsu tasarruf. Ini bahasa ana ini untuk memudahkan saja. Dzaraf berdasarkan bisa atau tidak bisanya dia berubah. Bukan berdasarkan tasrifannya ya. Dzaraf berdasarkan berubah atau tidak berubahnya dia dari kedudukan aslinya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yang sudah kita pelajari pekan kemarin yaitu dzurufun, dzaraf yang mutasarrifah. Dzaraf jadi zaman atau makan yang dia mutasarrifah, bisa berubah. Maksudnya bisa berubah apa? Secara asal dzaraf itu adalah keterangan waktu atau keterangan tempat yang menunjukkan tempat atau kapan terjadinya pekerjaan atau jumlah fi'liyah. Saya makan, di mana kamu makan? Depan kelas. Kapan? Sekarang. Jadi kapan sama di mana itu merupakan keterangan waktu dan tempat dari kapan makan tadi. Nah, itu secara asal dzaraf seperti itu. Nah, dzaraf itu bisa menjadi selain dzaraf kedudukannya seperti yang di atas ini ya, belum dihapus. Sa'ah itu kan lafadz dzaraf ya kan? Lafadz dzaraf dia. Makan atau zaman? Zaman. Tapi kita lihat di sini, sa'ah di sini kedudukannya sebagai
mubtada. Jadi lafadz sa'a ini meskipun secara asal dia dzaraf zaman, bisa menjadi mubtada, berarti dia tergolong dzaraf mutasarrifah. Dan sudah kita bahas di pekan kemarin. Contohnya ada di buku itu halaman 74 yang paling atas. Al-kilometru yaumul jum'ah sama asyarku. Itu kan lafadz dzaraf tetapi kedudukannya bukan dzaraf. Bisa sebagai apa aja Ustaz? Banyak Pak. Bisa sebagai mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu dzaraf ghairu mutasarrifatin. Dzaraf ghairu mutasarrifatin. Kalau dzaraf yang mutasarrifah di sini dia bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa isim kana, bisa khobar inna, sebagai fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Nah, kalau dzaraf ghair mutasarrifah, dan dia sendiri tentunya bisa sebagai dzaraf. Nah, contoh ini sa'atun wahidah, sa'atun di sini mubtada. Nah, kalau sebagai isim kana tambahkan kana aja, kanat. Kalau isim inna tambahkan inna. Nah, kalau pengen sebagai fa'il ya jenengan ubah kepada jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu. Sekarang yang ghair mutasarrifah. Ghair mutasarrifah sebagai apa dia? Kalau ghair mutasarrifah sebagai apa? Sebagai dzaraf saja. Tidak ada pilihan lain. Jadi lebih mudah. Dia hanya sebagai dzaraf saja. Dia sebagai dzaraf saja, tetapi yang kedua nanti bisa sebagai khobar atau sebagai na'at, tapi bukan lafadz dzarafnya. Jadi yang pertama, dzaraf itu ghair mutasarrifah, dia kedudukannya hanya sebagai dzaraf. Nah, jangan lupa kalau dia kedudukannya sebagai dzaraf pasti ada jumlah fi'liyah, harus itu. Kalau jenengan menemukan lafadz ini dan kedudukannya sebagai dzaraf, pasti ada jumlah fi'liyah. Nah, kenapa kok harus ada jumlah fi'liyah? Bismillah. Jawabannya kira-kira apa, Pak? Kenapa kok harus ada jumlah fi'liyah kalau kedudukannya sebagai dzaraf? Karena keterangan terjadinya waktu terjadi. Iya, karena keterangan waktu atau keterangan tempat pasti menunjukkan ada kejadian. Dia jatuh di mana? Depan kelas. Kapan? Kemarin. Orang kalau ditanya kemarin, kalau nggak setelahnya jumlah fi'liyah gimana kan? Kemarin dia jatuh di mana? Orang kalau nanya kejadian pasti waktu dan tempat itu ngikut, ya kan? Jadi yang kedua ini gampang. Yang penting sebagai dzaraf dan harus ada kejadian atau fi'il. Madikah, mudhari'kah atau amrkah? Yang penting ada fi'il. Nah, kata beliau di sini, wa min hadhi dzuruf, ini beliau sebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan dzaraf ghair mutasarrifah. Hina artinya apa? Saat atau ketika. Nah, terus ba'da, setelah. Asna apa artinya? Sama, ketika juga. Nah, terus khilal, kemarin sudah diterjemahkan yang poin sebelumnya ya. Ini sudah ada ya. Diulang lagi ya. Iya, diulang lagi. Nah, biar mempercepat, khilala, tiwala, wara, di belakang khalfa, sama fauqa, tahta, baina, inda, lada, tilqa, tujah, nahwa, haula, duna.
ini semua lafaz dorof yang selalu menjadi dorof. Tidak mungkin menjadi mubtada, nggak mungkin. Asna ba'da nggak mungkin jadi mubtada. Haula nggak mungkin, duna nggak mungkin. Nah, nahwa kalau dimasuki oleh huruf jar boleh. Kalau dimasuki oleh huruf jar boleh. Bahkan yang lafaz-lafaz yang mutasarrifat dimasuki oleh huruf jar boleh-boleh saja. Nah, tetapi lafaz-lafaz ini dzaraf ghair mutasarrifah tidak akan mungkin kedudukannya menjadi apa? Seperti yang di atas, mubtada, fa'il, khobar, isim kana, nggak akan mungkin. Nah, karena dia adalah keterangan tempat atau keterangan waktu dari sebuah kejadian. Terus kata beliau, wa dzuruful madhkuratu takunu daiman mansubatan ala dzarfiyah, dan dzaraf-dzaraf yang telah tersebut di atas senantiasa selalu mansub sebagai dzaraf, sebagai keterangan waktu atau tempat dimanapun dia berada di dalam kalam jumlah. Wahiyah, dan dia imma antaqa'a maf'ulan fih, yang kedua au taqa'a khabarun lil mubtada au sifah. Yang pertama, dia akan menjadi maf'ul fih, maksudnya apa? Menunjukkan zaman, waktu, au makan, tempat terjadinya sebuah kejadian atau perbuatan. Wa takunu masbuqatan bi fi'lin, ini penting. Dan dia selalu didahului oleh fi'il, kata kerja. Wa bittali, oleh karena itu dia mansub. Terus beliau memberikan contoh, tatirut ta'iratu. Pesawat-pesawat itu sedang terbang atau akan terbang. Di situ ada fi'il tatiru. Pesawat-pesawat itu akan terbang atau sedang terbang. Di mana? Di atas awan. Fauqa adalah dzarfu makanin maf'ulun fi mansubatun bil fathah, karena ada fiilnya yaitu tatiru. Jelas Pak ya? Gampang, ini mengulang ini. Contoh lain misalkan. Contoh lain apa Pak? Selain fauqa atau tahta, berikan contoh lain. Gimana Pak Sugeng? Contoh lain. Nggih. Sara Muhammadun fi tariq. Sara Muhammadun Amama masjidi. Sara Muhammadun amamal masjidi. Ada fiil saro, iya. Nah, saro Muhammadun amamal apa? Masjidi. Amamal masjid. Nah, amam di sini nggak disebutkan di keterangan sini ya. Nah, iya. Tapi betul Pak. Tapi betul, nah, karena kata amam itu adalah dzaraf. Nah, dan dia termasuk dzaraf yang ghairu mutasarrifah. Jadi amam itu senantiasa kedudukannya sebagai dzaraf. Nah, contoh lain? Contoh lain apa Pak? Satu kali lagi. Monggo. Ba'da atau hina atau inda atau haula. Di Al-Quran banyak. Inda kabura maqtan inda Allah antaqulu ma la taf'alun ya. Nah. Ini kalau buka di aplikasi, ana ketik lafadz indah, keluarnya banyak sekali Pak. Dan memang ketika kita perhatikan kata-kata indah
di sini selalu ada jumlah fi'liyah. Meskipun terkadang indahnya itu didahului oleh huruf jar. Contoh yang pertama, "Tsumma yaquluna hadza min indillah." "Tsumma yaquluna hadza min indillah." Nah, "Tsumma yaquluna hadza min indillah." Ada yaquluna tadi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahda. Ada attakhadtum. Ittakhadtum ya. Nah, ini karena ada seharusnya ittakhadtum tapi karena ada apa? Ada cabang ilmunya. Kenapa kok jadi ittakhadtum? Attakhadtum. Contoh lain misalkan Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas. Mana di sini fiilnya? Fiilnya nanti pembahasan kedua. Mahdzuf. Intinya di sini lafaz-lafaz dzaraf ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an yang anak ketik di sini akan keluar jumlah fi'liyahnya. Nah. Baik, anak kira jelas untuk pembahasan ini, yaitu dzaraf ghairu mutasarrifah. Yang pertama dia kedudukannya sebagai maf'ul fih. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua yang baca masnya. Beliau, nggih, monggo. Bismillah. Au taqa'a khabaran lil mubtada'i au sifatin wa takunu mansubatan bi fi'lin mahdufin wa wujuban. Mislu al jannatu tahta aqdamil ummahati. Tahta dzarfu makanin khabarun wa huwa mansubun bi fi'lin mahdufin wujuban takdiruhu tastakirru. Ya. Marartu bi rajulin